Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ernawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Tisno Negara 3, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Video kali ini aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Tisno Negara 3 Kota Probolinggo, Ibu Nafiah SPD MM, dan Bapak Ibu rekan saya SDN Tisno Negara 3. Terima kasih sebelumnya atas waktunya pada saya untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Probolinggo. Nah, pada kali ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Bapak Ibu, dengan kata budaya positif ini apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Apa kira-kira? Nilai-nilai positif, Nilai positif boleh, memberi salam boleh, termasuk budaya positif. Tersenyum juga termasuk dalam budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal pada sekolah. Nah, budaya positif ini juga tidak instan, Bapak Ibu ya. Kita harus bisa memberikan teladan pada murid kita. Adapun konsep inti pada budaya positif yaitu nanti ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol tubuh, dan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada satu kegiatan. Kebetulan Bapak Ibu sudah berpasangan, saya akan memberikan stikilat ini. Silakan yang mendapatkan ini silakan tulis salah satu yang menurut Bapak Ibu di situ adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat berarti
dalam diri Bapak Ibu. Ini namanya coba buka. Jadi silakan ditulis, misalnya Bu Endang menuliskan sesuatu yang menurut Bu Endang itu sangat penting dalam kehidupan Bu Endang. Silakan ditulis. Yang sangat penting bagi Bu Endang, Pak Bunda, Bu Lisa. Nanti kertas tersebut masukkan ke dalam tangan kanan, setelah itu dikepal serat mungkin ya. Nah, pasangan Bapak Ibu yang di sampingnya mencoba mendapatkan kertas ini. Bagaimana caranya, Saudara? Bisa dengan merayu, menghardik, mengancam. Yang jelas bisa mendapatkan ini. Kepala tangan dari pasangan Bapak Ibu bisa terbuka. Bisa dicoba? Silakan Bu Susi, merayu, menghardik, mengancam boleh. Silakan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, ini Bu Susi mencoba merayu Bu Endang. Silakan Bu Nurul mencoba. Ya, silakan. Ya, sudah? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah ada yang terbuka? Bisa sukses? Sudah? Kenapa kira-kira? Karena saya Iya, karena Bu Lisa yang punya. Karena Bu Endang mempersalah yang milik saya. Betul sekali. Bu Ripun sudah berusaha merayu Bu Vivi ya. Karena sesuatu berharga itu kan milik kita sendiri. Nah, inilah kenapa Bapak Ibu berhubungan dengan ilusi kontrol. Jadi yang mempunyai kontrol, yang bisa mengendalikan diri kita sendiri adalah siapa? Diri kita sendiri. Jadi terjadi miskonsepsi, salah pemahaman ya, bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu juga bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa. Pada intinya dari kita sendiri, yang bisa mengendalikan diri adalah diri kita. Termasuk budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu disiplin positif. Sesuai dengan permainan tadi ya, bahwa seseorang itu punya apa? Motivasi sendiri. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Seperti Bapak Ibu tadi, meskipun dirayu, diancam, buka enggak tangan kalian? Tidak kan? Karena apa? Disiplin positif itu tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ya, nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai secara umum yang kita yakini berdasarkan paradigma pembelajaran yang baru, bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita hanya bisa menuntun tumbuhnya murid itu sesuai dengan kodratnya anak. Pada kurikulum Merdeka kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita wujudkan pada murid kita. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan, global, gotong royong, selanjutnya mandiri, kreatif dan berkreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang nantinya tugas kita sebagai guru supaya bisa terwujud pada murid kita. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hadiah atau penghargaan itu perlu diberikan kepada murid? Tidak perlu. Tidak. Ada yang jawab lain? Terkadang perlu, kata Pak Muda. Oke, untuk apa perlunya itu Pak? Motivasi. Ya, kenapa saya bertanya demikian? Karena selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Kita lihat ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Tadi ada yang bilang motivasi itu perlu. Ternyata motivasi, penghargaan itu perlu. Kenapa? Kadang perlu katanya Pak Budha. Ternyata pemberian penghargaan itu termasuk motivasi eksternal, belum menuju kepada motivasi internal. Sedangkan disiplin positif itu harus dari internal, dari diri kita sendiri. Nah, ternyata pemberian penghargaan itu termasuk hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini juga kurang efektif. Kenapa? Karena nanti murid bisa ketergantungan. Tergantung, oh saya melakukan ini kan nanti dapat ini. Nah, jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi ya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya jika murid mendapat penghargaan, maka akan si murid yang lain yang kurang berprestasi malah akan iri kan ya? Nah, artinya merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kurang efektif penghargaan tersebut. Bapak Ibu, ini ada pernyataan. Di sebelah kanan ini suatu pernyataan. Bapak Ibu nanti menebak kira-kira pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berapa? Kita cek ya. Kita cek ya, ada yang menjawab konsekuensi. Kita cek jawaban Bapak Ibu. Nah, inilah ya. Hukuman itu secara tanpa diduga langsung. Konsekuensi itu karena dia sudah tahu kesalahannya. Ini. Kalau hukuman itu menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi. Terus kalau hukuman itu membuat anak sakit hati untuk jangka waktu yang sangat lama. Biasanya membekas di hati. Kalau ada pengalaman dihukum apa, pasti akan dibawa terus sampai kita tua. Ya, hukuman itu paksaan. Konsep diri yang buruk mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi
peraturan. Sudah tinggi Bapak Ibu? Selanjutnya kita sudah ke keyakinan kelas. Kenapa ya tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan jawaban? Monggo Bendang. Kalau peraturan itu sudah pasti dan harus ditaati. Ya, kalau peraturan sudah pasti. Keyakinan itu seperti komitmen dibuat bersama dan kadang bisa berubah sewaktu-waktu. Iya, betul sekali Bu Endang. Tepuk tangan buat Bu Endang. Betul sekali Bapak Ibu ya, kalau peraturan itu sudah ada dan kita patuhi. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan murid. Ya. Keyakinan kelas itu mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seperti kata Bu Endang, peraturan itu dipatuhi. Sedangkan cara membuat keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuatnya. Nah, pada awal tahun ajaran baru tentunya kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu bisa nanti keyakinan kelas. Kita coba praktik ya Bapak Ibu ya. Silakan menurut Bapak Ibu nilai-nilai apa yang perlu ada dalam kelas. Nilai membajikan apa ya? Keyakinan kelas yang harus ada di kelas. Silakan. Nilai apa? Bisa nanti dipraktekkan di kelas-kelas. Jadi anak-anak itu bisa meyakini sehingga motivasi intrinsiknya itu akan muncul. Saya tempel di sini, nggih. Selalu menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya kebersamaan. Selanjutnya disiplin. Jujur, disiplin, bertanggung jawab. Ya, jadi nilai-nilai atau keyakinan kelas ini akan dilaksanakan oleh murid di kelas. Contohnya, selalu menjaga kebersihan kelas. Bisa pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Bisa ke kesepakatan kelas ya, boleh. Disiplin, contohnya apa? Datang tidak tepat waktu. Datang tepat waktu. Kebersamaan, kekompakan, kerja kelompok, boleh. Jujur, Selalu berikan tidak mencontek, selalu berkata yang sebenarnya. Bertanggung jawab, selalu mengerjakan tugas, berbicara dengan sopan, tidak bekerja, tidak membuli, iya boleh. Nah, dengan keyakinan-keyakinan ini diharapkan motivasi intrinsik murid itu akan mulai terwujud. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima dalam suatu kelompok. Penguasaan itu diakui, dihargai. Ini loh saya punya kemampuan ini, seperti itu. Kebebasan itu mandiri, mencoba hal-hal baru. Terus kesenangan anak-anak bisa humor, tertawa, bahagia. Nah, biasanya anak bermasalah itu pasti ada salah satu kebutuhan dasar manusianya itu tidak atau kurang terpenuhi. Contohnya saja, ada anak yang suka apa? Bermain-main di dalam kelas ya. Berarti apa? Yang kebutuhan manusia apa? Yang kasih sayang dan rasa bisa kasih sayang, bisa kesenangan, bisa kebebasan. ya, bisa kebebasan juga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak melakukan suatu masalah atau berbuat jahil ke temannya itu pasti ada salah satu kebutuhannya yang kurang terpenuhi. Oke.
sekarang kita sudah sampai ke posisi kontrol guru. Ada 5 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Coba kita refleksi Bapak Ibu. Selama ini kita berada di posisi mana? Posisi Pemantau mana? dan manajer. Oh, manajer, bagus sekali. Teman lagi. Oh, teman juga, pemantau. Adakah di sini yang suka menghukum? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Ternyata penghukum itu sangat tidak relevan ya. Karena ya tadi bisa apa? Melekat jangka panjang, akan dibawa sampai tua, akan diingat. Ya. Sebaiknya kita sebagai seorang guru itu dalam mengatasi permasalahan itu adalah dengan cara sebagai seorang manajer. Seorang manajer ini membawa murid untuk mencari solusinya sendiri atas permasalahannya. Nah, jadi keyakinannya tadi, kembali ke keyakinan tadi yang sudah disepakati. Murid bisa mencari solusinya sendiri. Nah, ini. Kalau teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi murid itu bisa tergantung ke gurunya, menghitung dan mengukur pemantau. Biasanya kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Nah, seperti itu pemantau. Kalau penghukum itu langsung sudah secara spontan. Lari lapangan kamu sudah. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita sebagai guru itu berada pada posisi manajer dengan segitiga restitusi, ya. Dimana segitiga restitusi ini suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 segitiga restitusi itu langkahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas dari seorang yang gagal menjadi orang yang sukses. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan kebutuhan. Tadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati? Misalnya, saya telah melanggar keyakinan jujur, mencontek misalnya. Nah, ini ada salah satu kasus yang pernah saya praktekkan, saya terapkan, yaitu Deswita tidak mengerjakan PR matematika. Ini kasusnya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh segitiga restitusinya. Suaranya mana ya? Nah, baiklah Bapak Ibu, belum. Baiklah, ini segitiga restitusi yang pernah saya terapkan. Jadi validasi tindakan yang salah itu saya menanyakan setiap orang itu pasti ada atau punya apa? Alasannya mengapa melakukan hal tersebut, mengapa tidak mengerjakan PR. Ternyata Deswita ini sering tidur malam, bermain, sampai lupa tidak mengerjakan PR. Setelah itu saya menanyakan keyakinan kepada Deswita. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Adakah keyakinan yang telah dilanggar? Ternyata keyakinan yang telah dilanggar adalah tanggung jawab. Nah, setelah itu saya menanyakan, bagaimana cara kamu untuk mengatasi permasalahan ini? Deswita berjanji pada saya pada waktu itu, dia minta maaf sebelumnya dan tidak akan mengulanginya lagi dan segera mengerjakan PR, besoknya baru dikumpulkan. Nah, jadi dari ini kan bisa apa ya, muncul dari dirinya sendiri, solusinya dari anaknya sendiri, jadi keyakinannya juga dari dirinya sendiri. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah cukup, nggih? Terima kasih atas waktunya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gambar apa, Nak? Bu Guru. Kenapa gambar Bu Guru, Nak? Ingin apa? Oh, menghormati Bu Guru. Pinter. Terus, Brian. Gambarnya? Gambar apa itu, Nak? Bu Guru juga. Kenapa gambar Bu Guru? Menghormati juga. Pinter. Menghormati Bu Guru. Terus? Ya, ini gambar bunga. Kenapa gambar bunga? Mencintai tanaman. Oh, pinter. So, ingin di kelasnya itu berarti penuh dengan tanaman ya, supaya rindang ya. Ingin belajar. Pinter nulis ya, berarti Ruby ya. Kalau Kalista ingin apa itu, Nak? Ingin kelasku bersih, mendengarkan Bu Guru. Aduh, banyak sekali yang diinginkan. Pinter sekali. Ara gambar apa, Nak? Bunga. Kenapa gambar bunga? Oh iya, mencintai bunga. Kamu? Oh iya. Kalau mencintai bunga, apa yang harus kita lakukan? Oh iya, menyiram bunga. Kamu gambar apa, Nak? Rizky, gambar apa? Coba tunjukkan ke Bu Erna. Apa itu? Orang nyapu. Kenapa gambar orang nyapu? Ingin kelasnya gimana? Bersih. Oh iya, pinter sekali. Ingin kelasnya bersih. Gio, gambar apa? Kelas kita. Kenapa kelas kita? Nyapu. Lagi nyapu juga. Berarti ingin apa? Kalau ingin kelasnya bersih, apa yang dilakukan? Menyapu. Selain menyapu, menjaga apa? Kebersihan. Octavia, gambar apa itu, Nak? Bunga juga. Iya, pinter sekali ya. Setelah ini kita tempel ya, anak-anak ya, ke depan ya. Nanti kita akan sepakati. Iya, gambar apa itu, Nak? Kenapa harus bunga? Suka bunga. Kalau suka bunga harus ngapain? Menyiram bunga. Iya, betul sekali. Ini iya. Sudah Anggara? Firsan, gambar apa, Nak? Ayo digambar ya. Ayo, setelah ini kita tempel ke depan. Setelah itu kita sepakati bersama. Kita buat keyakinannya juga. Silakan ditempel. Ada lemnya kan? Nah, ditempel, pinter. Iya, ini gambar bunga, cinta bunga, menyiram bunga. Ingin kelas bersih, selalu sopan, mendengarkan Bu Guru, cinta lingkungan, memakai pakaian sesuai. Aduh, pintar sekali, banyak sekali ya. Ayo selanjutnya, ayo ditempel anak-anak. Ya, ini bunga juga. Iya, tempel terus. Tempel, ayo. Siapa yang sudah? Silakan. Iya, ayo ditempel, Nak. Iya, ini Bu Guru. Kenapa tadi gambarnya Bu Guru? Ingin apa? Iya, saling menghormati Bu Guru ya. Berarti harus mendengarkan Bu Guru. Kalau Bu Erna ngomong, iya pinter. Iya, ayo ditempel. Iya, ditempel di situ. Ayo, setelah ini kita buat kesepakatannya bersama. Keyakinannya juga. Iya. Pinter sekali. Ayo ditempel semuanya. Banyak yang menggambar bunga ya, berarti cinta kebersihan, cinta lingkungan ya. Berarti ya. Iya. Ini gambar apa? Ibrahim. Ngapain Ibrahim? Menyapu juga. Iya. Ingin apa ya berarti ya? Cinta lingkungan, ingin kelasnya bersih ya. Ya, apalagi? Iya, pintar sekali. Ditempel terus. Ingin belajar. Oh iya, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Mengerjakan tugas dari Bu Erna ya. Pintar. Iya, ingin belajar dan bersih kelasnya. Iya. Ya, Bu Erna lihat lagi ya. Yang pertama tadi
Jangan ngomong jorok. Benar sekali ya. Oke, sudah sepakat anak-anak? Tadi ada apa saja? Datang tepat waktu. Terus menjaga kebersihan. Terus mendengarkan guru. Terus berkata sopan, baik ya, nggak boleh jorok-jorok katanya ya. Setelah itu apa lagi? Mengerjakan tugas dengan
Demikianlah video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.